If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Hari ini, kami akan membahas segala hal tentang MotoGP, yaitu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Kami akan menjelajahi dunia MotoGP mulai dari tim, pembalap, lomba terbaru, serta berbagai fakta menarik dan kontroversi di balik balap cepat ini. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar MotoGP. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol! Jorge Martin tertinggal 21 poin dari Bagnaia di Valencia. Pembalap Spanyol itu berada di urutan kedua, plus 0,147 detik. Karena masih ada 12 plus 25 poin yang bisa diperebutkan di sprint hari Sabtu dan Grand Prix di hari Minggu, apapun masih bisa terjadi di kejuaraan dunia. Dan sepertinya inilah yang sedang dilakukan Martin, yakni main game war. Di sini ternyata Jorge Martin akui pengen jatuhkan mental Pecco. Berikut kata Jorge Martin. Semuanya berjalan baik, aku sangat kencang. Aku satu-satunya pembalap kencang dengan ban bekas. Kami memilih taktik yang sedikit berbeda sejak awal. Aku mengikuti Pecco untuk memahami racing line yang dia pilih, melihat kekuatan dan kelemahannya. Aku dekat dengannya, dan itulah satu-satunya cara aku bisa memberikan tekanan padanya. Aku ingin memberitahu dia bahwa aku ada di sana dan melakukan perlawanan. Ini memang tindakan kurang elok dan biasanya aku tidak melakukan itu. Tapi kali ini tidak ada cara lain, dia sedikit lebih kuat di dua tikungan. Jadi kami harus memperbaiki sektor tersebut. Terkadang kami mengambil racing line yang sangat berbeda. Martin mendapatkan denda sebesar €500 dari FIM Stewart MotoGP pada Jumat pagi karena berdiri di depan lawan saat tes start di akhir FP1. Fakta bahwa Jorge mengikuti Bagnaia dalam latihan tidak bisa diterima oleh tim pabrikan Ducati Lenovo dan puncaknya adalah manajer tim mereka David Tardozzi dengan setengah hati menghalangi jalan Martin ketika ia turun ke trek untuk terakhir kalinya di akhir kualifikasi. Aku lihat mereka sedikit kesal, tapi aku tidak punya pilihan lain. Toh aku tidak mendorong Pecco keluar racing line atau semacamnya, aku hanya mengikutinya. Kami telah melihat berkali-kali musim ini bahwa seseorang mengikutiku atau Pecco dan mereka tidak mengatakan apapun. Aku ingin mereka santai dan memahami situasiku. Aku seorang pembalap Ducati, bukan merek lain. Jadi jika aku menang, itu bukan untuk timku, tapi juga untuk Ducati. Aku berharap mereka juga senang karena aku bisa menang. Karena kini seolah mereka memandangku sebagai lawan. Yang pasti saat sprint aku harus menang atau setidaknya finish di depan Pecco. Aku akan memberikan segalanya untuk berada di depannya. Jumat adalah hari yang baik, hampir ideal, tapi itu bukan kemenangan, bukan apa-apa karena hasil akhir adalah Sabtu dan Minggu, tutup Martin. Kita sekarang sedang menunggu pengumuman resmi antara Luca Marini dan HRC yang sudah begitu kencang di-share adanya kerjasama kontrak untuk tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun alih-alih ada pengumuman kita malah dibingungkan dengan kebungkaman HRC hingga Sepang bahkan ke Valencia. Di Valencia nanti akan ada tes motor baru pada tim yang baru pula. Tapi di saat masih menggantung kini dipastikan Luca Marini sudah mulai pamitan pada tim VR46. Apakah sudah ofisialkah HRC? Direktur tim Muni VR46 Uccio Salucci menjelaskan dalam wawancara pada Sabtu lalu di Sepang bahwa dia ingin Repsol Honda memberikan kejelasan tentang masa depan pembalapnya Luca Marini pada Jumat di Qatar, tanggal 17 November. Tapi HRC belum juga mengumumkan kontrak Luca Marini. Di sisi lain Luca Marini mengumumkan di Valencia hari ini bahwa dia geber motor yang berbeda saat pada Selasa nanti. Aku rasa beritanya akan segera dipublikasikan. Itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi tidak banyak yang bisa aku katakan tentang topik sekarang. Menurutku waktunya tepat, karena aku merasa luar biasa dan mengalami banyak kemajuan setiap tahunnya.
Selalu menjadi impianku untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan di MotoGP dan memimpin pabrikan kembali ke jalur kemenangan. Menurutku, ini adalah momen yang tepat. Peluang ini muncul karena keputusan Mark merupakan kejutan besar bagi semua orang yang terlibat, tapi sudah bisa diduga bahwa langkahnya ini akan terjadi. Sekarang aku ingin memanfaatkan kesempatan ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sebagai informasi kini bahkan kembali bergulir bahwa Fabio Di Giannantonio akan mendapatkan seat di tim VR46 yang akan disponsori oleh Pertamina pada tahun 2024. Pasalnya Fermin Aldeguer tidak bisa lepas dari kontrak Boscoscuro Moto2. Ia juga sudah dijadwalkan pakai Ducati di Pramac pada tahun 2025 dan 2026. Luca Marini menghabiskan 6 tahun di bawah sayap tim VR46 di kejuaraan dunia, dari Moto3, Moto2, hingga MotoGP, di mana ia masih membalap untuk Avintia Ducati di tahun pertama, 2021, namun sudah diasuh oleh skuad VR46. Valentino Rossi sendiri mengambil alih kedua slot dari Avintia Sponsorama. Nggak heran Luca sedikit emosional karena harus meninggalkan VR46. Dia juga ucapkan terima kasih atas support VR46 selama ini dan rasanya berat meninggalkan tim keluarga seperti VR46. Itu adalah perjalanan yang luar biasa, mengalami momen terbaik dalam karirku bersama VR46. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, termasuk orang-orang yang pernah terlibat dengan VR46 di masa lalu, misalnya di kelas Moto2. Aku menikmati setiap fase dan ingin menikmati akhir pekan ini bersama mereka sebaik mungkin, tutupnya. Sebuah kata-kata dari Marini yang mengindikasikan bahwa waktunya bersama tim VR46 tinggal sejengkal lagi. Mark mengakui bahwa pekan ini akan menjadi momen yang sangat emosional buatnya sebab ini akan menjadi balapan terakhir bersama Honda. Akan menjadi balapan terakhir di atas mesin RCV, motor yang membawa banyak title juara dunia akan ditinggalkannya. 11 tahun bersama tim sayap mengepak membuat Mark cukup kehilangan dan mengakui bahwa ini akan menjadi momen tak terlupakan. Ini akan sangat emosional, kata Marquez. Kisah sukses Marc Marquez dan HRC sebelumnya akan berakhir akhir pekan ini di sirkuit Ricardo Tormo di Valencia. Bersama-sama mereka telah merayakan 6 gelar MotoGP. 5 kemenangan Triple Crown, 59 kemenangan GP, 101 podium dan 64 pole position sejak pembalap Spanyol itu melakukan debutnya di kelas Premier pada tahun 2013 dan langsung menjadi juara dunia sebagai rookie. Penderitaan cedera yang menimpa Marquez sejak cedera lengan atas yang serius serta kurang performnya RC213V Mark pindah ke Ducati untuk tahun 2024. Itu adalah keputusan tersulit dalam hidupnya. Berulang kali Marc Marquez menekankan tim Repsol Honda akan selalu menjadi tim hatinya. Oleh karena itu, perpisahan akhir pekan ini akan sangat sulit baginya. Valencia akan menjadi akhir pekan yang sangat sulit, tidak hanya di dalam trek, tetapi juga di luar arena balap. Ini akan sangat emosional. Seperti yang kalian ketahui, aku bukan seorang pembalap yang datang ke trek hanya untuk melakukan tugasnya membalap. Namun aku akan jadi pembalap yang akan menghabiskan waktu bersama mereka. Aku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan timku. Itu sebabnya ini akan menjadi akhir pekan yang sangat sulit. Musim 2023 adalah tahun yang penuh dengan pasang surut, emosi, dan keputusan sulit. Di Valencia kami akan mencoba mengakhiri musim dengan cara terbaik. Itu adalah trek yang aku sukai dan aku punya kenangan indah. Tentu saja, ini bukan sembarang akhir musim. Ini akan menjadi sangat emosional karena babak luar biasa dalam karir olahragaku, dan hidupku di Honda akan segera berakhir. Bersama tim Repsol Honda kami telah menulis kisah luar biasa selama 11 tahun terakhir. Masa-masa baik dan buruk berkontribusi dalam perjalananku. Akhir pekan ini adalah tentang merayakan apa yang telah kita capai dan menikmati waktu kita bersama hingga saat-saat terakhir. Mari kita hitung setiap jengkal waktu berjalan, tutup Mark. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar.
Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.